Halo, pace bene, masih di mea culpa. Baptis selam atau baptis percik? Jawabannya, baptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selam atau percik, ada kemungkinan untuk kedua itu. Dikatakan jelas di sini, baptis hendaknya dilaksanakan entah dengan dimasukkan ke dalam air, entah dengan dituangi air, sesuai dengan ketentuan dari konferensi para uskup. Jadi banyak juga pembahasan tentang baptis ini. Maka apakah selam atau percik? Keduanya bisa. Kenapa menjadi sangat repot tentang itu? Yang pasti baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ini perintah termuat dalam mandat agung Kristus sendiri. Jangan terlalu rumit hal modus semacam ini sampai jangan-jangan nanti Tuhan bertanya, no itu nggak pernah kita bahas soal itu, begitu ya. Oke, baptis. Siapa yang dibaptis? Entah dia orang dewasa atau orang anak-anak yang tidak bisa mempertanggungjawabkan tindakannya dan dia belum pernah dibaptis sebelumnya. Dalam rumusan itu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau dia baptis dewasa, dia harus ikut dalam katekumenat, persiapan masa pelajaran khusus. Kalau yang dibaptis ini anak-anak atau orang lain yang disamakan dengan anak-anak, siapa itu? Orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan keputusannya, secara mental mungkin bermasalah, maka orang tua mendapatkan pendidikan khusus sebagai persiapan untuk pendidikan anak ini. Baptis anak-anak bisa dalam gereja Katolik. Cornelius dan seisi rumahnya dibaptis dan diterima dalam jemaat, mengandaikan seisi rumahnya, dia, para pelayannya, anak pelayannya semua masuk ke dalam kekristenan. Maka entah dia anak-anak, entah dia dewasa, we welcome you in the kingdom of God. Begitu ya. Baptis menjadi gerbang untuk sakramen lain, dan baptis bisa diterima oleh kita yang dalam kehidupan ini. Juga ada baptis kerinduan, dan baptis kerinduan untuk katekumenak yang sudah mempersiapkan diri, rupanya dalam sakaratul maut tidak bisa membuat keputusan yang pasti lagi, atau dalam keraguan apakah masih hidup atau tidak. Baptis kerinduan juga bisa diberikan. Di mana dibaptis sangat diharapkan adalah di gereja atau di ruang doa. Bisakah di rumah? Kalau ordinaris wilayah dengan alasan yang sangat berat mengizinkan, bisa di tempat lain dibaptis. Kapan? Malam Paskah waktu paling tepat. Tetapi kalaupun tidak malam Paskah, pada hari Minggu dikatakan dibuat baptisan di kanon 856. Ini yang saya katakan, ini ada dalam kanon-kanon ya. Ya, kalau mau baca boleh juga mulai dari kanon 849 secara khusus tentang baptis ini sampai kanon 878. Sekitar 30 kanon berbicara tentang itu. Yang dibaptis ialah setiap dan hanya manusia yang belum dibaptis. Manusia dan belum dibaptis. Dan belum dibaptis dalam konteks baptisan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Siapa yang membaptis? Uskup, imam, diakon. Dan dalam itu pelayan biasa. Dalam keadaan darurat, umat beriman, kita bisa membaptis dalam keadaan darurat. Kalau tidak darurat, harus dengan persiapan yang sudah ditetapkan oleh konferensi para uskup dan kebijakan setempat dari ordinaris wilayah, uskup diosesa, yang dalam hal ini ditunjukkan kehadirannya dalam diri pastor paroki. Hendaknya, malah ini pun diatur dalam kanon 855, hendaknya orang tua, wali baptis, dan pastor paroki menjaga agar jangan memberikan nama yang asing dari cita rasa Kristiani. Secara psikologis pun ini perlu, supaya anak ini jangan terbebani kelak ketika menyadari namanya adalah masalah, begitu ya. Oke, dan kalau para culprit pernah lihat ada semacam bejana baptis di depan pintu gereja, kita masuk ada satu bejana besar, itu mengandaikan ada bejana baptis. Dianjurkan itu ada. Hendaknya memiliki bejana baptis. Oke, itu saya pikir hal yang sederhana yang bisa dibagikan tentang baptis. Baptis selam boleh, baptis percik boleh juga, dituang airnya. Yang pasti dengan air dalam keadaan darurat, dalam keadaan biasa adalah air yang diberkati, dan
dilakukan oleh pelayan yang biasa, uskup, imam, diakon, atau dalam keadaan darurat oleh orang umat beriman, bahkan yang tidak beriman pun tapi dengan maksud baik dan tahu rumusan itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, baptisan itu diterima secara sah. Karena ternyata ada rumusan lain untuk baptisan, maka yang terutama bukan soal apakah percik atau tidak percik, selam atau tidak selam, tetapi apakah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus atau tidak. Pak Cebene.